Tarik napas perlahan. Biarkan dunia di luar meredup. Di balik segala yang kau kejar, segala yang kau takutkan, ada satu ruang sunyi dalam dirimu yang menunggu untuk dikenali. Ruang itu bukan kosong, tapi penuh. Penuh dengan pertanyaan, penuh dengan kerinduan, penuh dengan bisikan yang tak pernah bisa dijawab oleh dunia. Malam ini, izinkan dirimu berhenti sebentar, bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali. Kembali ke dalam, kembali pada Dia yang tak pernah jauh, meski kita lupa menyapa. Tarik napas, sebut namanya, dan berjalanlah bersamaku menyusuri jalan yang sunyi, jalan menuju fana. Tapi justru di sana, jiwa menemukan makna. Kau tak tiba di sini karena kebetulan. Ada yang menuntunmu, dan jika kau bersedia bertahan sampai akhir, mungkin itu karena hatimu sudah lama mengetuk, menanti untuk pulang. Bab 1. Ketika dunia terlalu ramai. Kadang dunia terasa terlalu penuh, terlalu ramai, terlalu bising. Ada suara-suara di luar sana yang terus memanggil, iklan yang memaksa kita ingin lebih. Orang-orang yang berbicara tanpa benar-benar mendengarkan. Ambisi yang dipoles seakan jadi kebutuhan. Kita ditarik ke segala arah, seakan waktu bukan lagi milik kita sendiri. Dan di tengah segala hiruk-pikuk itu, kita diam-diam kehilangan diri. Kita tersenyum, tertawa, berjalan, bahkan mencintai. Tapi ada bagian di dalam dada yang kosong, menganga, sunyi dan tak terisi oleh apapun yang dunia tawarkan. Kita terbiasa bangun pagi dan langsung memeluk layar. Kita mengejar rutinitas, tenggelam dalam to-do list, dan baru menyadari bahwa hari telah berlalu saat malam datang tanpa ampun. Kita sibuk menjadi versi terbaik yang dunia inginkan. Bukan versi jujur dari jiwa kita sendiri. Hati kita haus akan makna, tapi yang kita beri hanya sorakan dan validasi sementara. Kita hidup, tapi tak benar-benar hadir. Lalu pelan-pelan kita bertanya dalam diam, apakah ini semua yang ada? Apakah hidup hanya tentang mengejar dan kehilangan? Ada saat di mana kesunyian mulai memanggil. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita sadar bahwa dunia yang ramai ini tak mampu menjawab pertanyaan paling dalam dari hati kita. Kita mulai lelah berpura-pura kuat. Kita mulai bosan dengan peran yang harus dimainkan setiap hari. Kita ingin duduk, diam, dan menghirup napas tanpa beban. Kita ingin merasakan kembali apa artinya menjadi manusia, bukan mesin yang diprogram untuk terus bergerak. Saat itulah, jalan sunyi mulai terlihat di cakrawala batin kita. Ia tak menawarkan gemerlap, ia hanya membisikkan, "Pulanglah." Dan anehnya, kita takut. Takut pada keheningan, takut pada kesendirian, takut menghadapi diri sendiri tanpa topeng. Padahal justru disitulah kejujuran tinggal. Disitulah Tuhan paling dekat. Dunia telah melatih kita untuk mencintai suara keras, padahal jiwa hanya bisa disembuhkan oleh bisikan lembut. Kita mencari Tuhan di keramaian, padahal Dia bersembunyi dalam detak hati yang kita abaikan. Kita mengejar kebahagiaan eksternal, padahal yang kita butuhkan hanyalah duduk, menarik nafas, dan menyebut namanya dalam senyap. Maka, izinkan dirimu berhenti sejenak. Tak perlu menjadi apa-apa, tak perlu menyenangkan siapapun. Tutup matamu, rasakan dunia di dalam dirimu. Dengarkan napasmu, biarkan sunyi menyapa, biarkan hatimu yang selama ini kau bungkam, bicara. Karena mungkin hanya dalam keheningan itulah kau bisa benar-benar mendengar. Dan jika kau bersedia mendengar, kau akan tahu jalan ini bukan sekadar pelarian. Ini adalah awal dari perjalanan pulang menuju fana, menuju yang abadi. Bab 2, tarik nafas, lepaskan diri. Tariklah napas. Perlahan, rasakan udara itu masuk memenuhi rongga dadamu. Diam sejenak, lalu hembuskan dengan tenang. Ulangi sekali lagi. Kali ini, sadarilah bahwa kau masih hidup. Ya, masih ada denyut di balik kulit. Masih ada gerak di balik tubuh. Masih ada satu karunia yang tak bisa dibeli dengan apapun. Kesadaran. Kesadaran akan hadirnya detik ini. Detik ini saja. Saat semua di luar berlomba menuju esok, izinkan dirimu tinggal sebentar. Di sini, kita telah terlalu lama hidup dengan napas pendek. Napas yang dikejar-kejar waktu. Yang tergesa, yang terengah,
yang tak sempat berhenti. Kita hidup seperti ditarik sesuatu yang tak jelas bentuknya, tapi menuntut begitu banyak. Kita kira hidup itu tentang berlari, tapi siapa yang mengejar, siapa yang memaksa? Kadang jawabannya adalah kita sendiri. Dan di tengah napas yang cepat itu, kita kehilangan satu hal paling penting, kehadiran. Cobalah hadir seutuhnya. Tak di masa lalu, tak di masa depan, tapi di sini sekarang bersama napas yang lembut. Karena saat kau hadir, barulah kau mulai mendengar. Mendengar gema halus dari dalam dirimu. Suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Suara itu tak berteriak, tidak memaksa. Ia hanya berbisik. Sebut namanya. Dan saat kau melakukannya, bukan hanya suara, tapi seluruh keberadaanmu ikut merespons. Setiap sel tubuh seolah mengenal nama itu. Nama yang tak asing, nama yang kau rindukan, bahkan sebelum kau tahu bagaimana merindukan. Menyebut namanya bukanlah tugas yang kaku. Ia bukan repetisi tanpa rasa. Ia bukan ritual semata. Ia adalah bentuk kerinduan yang dilafazkan. Zikir bukan rutinitas. Zikir adalah panggilan. Dan setiap kali kau menyebut, ruhmu seperti kembali terhubung. Seperti benang yang sebelumnya kusut, kini perlahan terurai. Namanya membawa kita pada titik diam yang dalam. Diam yang tidak kosong, diam yang penuh pelukan langit. Tariklah napas, sebut namanya dalam hati, dan rasakan. Ada sesuatu yang mengalir, tak bisa dijelaskan dengan kata, tapi bisa dirasakan. Seperti embun pagi yang jatuh ke tanah gersang, seperti cahaya redup yang menerobos celah dinding jiwa. Saat itu, kau tahu, kau tidak sendiri, tidak pernah sendiri, karena setiap tarikan napas adalah undangan untuk kembali padanya, kembali pada damai yang tak bergantung pada apapun di dunia. Bab 3, luka yang mengajar. Kita tentang cahaya, tak ada yang hidup tanpa luka. Kita semua pernah retak, pernah roboh, pernah mencium tanah dengan wajah yang penuh debu dan air mata. Tapi anehnya, luka-luka itulah yang justru membentuk kita. Bukan gelar, bukan pujian, tapi luka yang mengikis ego, yang meluruhkan kesombongan, yang menelanjangi kita dari segala citra dan membuat kita berlutut jujur dalam kesadaran bahwa kita ini kecil, sangat kecil, dan sangat butuh Tuhan. Luka memaksa kita berhenti. Ia hadir bukan sebagai hukuman, tapi sebagai penanda. Penanda bahwa kita telah terlalu jauh dari pusat diri, telah terlalu sibuk menjadi seseorang hingga lupa bagaimana menjadi hamba. Luka membuka celah di hati, dan lewat celah itu, cahaya bisa masuk. Tapi hanya jika kita tak buru-buru menutupnya. Hanya jika kita berani tinggal sebentar di dalamnya, mendengarkan isyarat ilahi yang berbisik, "Aku masih di sini." Ketika segala hal terasa gelap, saat logika tak bisa lagi menjelaskan jalan hidup, disitulah iman diuji. Kita sering bertanya, "Mengapa harus aku?" Tapi jarang kita bertanya, apa yang ingin Tuhan ajarkan lewat ini? Karena kadang, luka adalah kitab yang tak tertulis. Ia mengandung pelajaran yang tak bisa kau temukan di buku. Ia mengajarkan kelembutan, mengajarkan empati, mengajarkan sabar, dan yang paling dalam, ia mengajarkan pasrah. Dalam luka, kita belajar mencintai tanpa syarat, belajar menerima takdir, belajar menyebut namanya, bukan hanya di saat senang, tapi saat air mata tak bisa lagi ditahan. Dan justru dalam tangis itulah, doa menjadi lebih jujur, lebih dalam, lebih sampai. Kita tak lagi berdoa karena ingin, kita berdoa karena butuh, karena tahu tak ada tempat lain yang bisa menerima kepatahan kita seperti Dia. Maka jangan kau buang lukamu, jangan cepat-cepat menambalnya. Biarkan ia menjadi jendela, biarkan ia menjadi ladang di mana cinta ilahi bisa tumbuh. Karena jiwa yang tak pernah luka, seringkali belum mengenal makna sebenarnya dari kembali. Dan dalam setiap kembali, selalu ada keindahan. Keindahan yang tidak dibungkus dunia, tapi dibalut oleh cahaya langit yang diam-diam menyembuhkan. Di bab 4, merenung di ambang senja. Senja selalu datang perlahan. Ia tak pernah terburu-buru, tak pernah memaksa. Ia tiba dengan kelembutan yang nyaris suci.
membawa langit dari biru menuju jingga, dari terang menuju remang. Dan dalam peralihan itu, kita diingatkan bahwa tak ada yang tinggal selamanya. Bahwa semua yang kita genggam pada akhirnya akan dilepas. Bahwa segala yang hidup akan berpulang. Senja tidak menyedihkan, ia hanya jujur. Di ambang senja, waktu terasa melambat. Seolah semesta ingin kita berhenti sejenak, menoleh ke dalam dan bertanya, "Sudah sampai di mana aku dalam perjalananku?" Pertanyaan ini bukan soal pencapaian, bukan tentang harta, gelar, atau popularitas, tapi tentang kedekatan dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan Tuhan. Apakah langkah-langkah yang kita ambil hari ini membawa kita mendekat atau menjauh darinya? Senja mengajak kita merenung, bukan untuk meratapi, tapi untuk menyadari. Menyadari betapa seringnya kita mengisi hari dengan hal-hal yang tak bernilai kekal. Betapa mudahnya kita menghabiskan waktu untuk perkara kecil, pertengkaran sepele, ambisi semu. Kita lupa bahwa waktu bukan milik kita. Bahwa hidup ini bukan tentang berapa lama kita berjalan, tapi seberapa dalam kita hadir. Senja mengajarkan kehadiran, mengajarkan kepulangan. Tak perlu menunggu tua untuk belajar melepas. Karena senja datang setiap hari sebagai latihan kecil menuju kefanaan. Melepas bukan berarti kehilangan, tapi mempercayakan sesuatu kepada yang lebih tahu. Melepas bukan tanda menyerah, tapi bukti pengertian bahwa kita ini hanya menumpang sebentar. Dan dalam sebentarnya hidup ini, kita hanya diminta satu hal, sadar. Sadar akan waktu, sadar akan tujuan, sadar akan Dia yang selalu menanti kita pulang. Maka duduklah sejenak saat senja datang. Biarkan cahaya terakhir menyentuh wajahmu. Tarik napas, dan bersyukurlah karena masih diberi kesempatan untuk menyadari. Karena masih diberi ruang untuk berubah. Karena masih ada waktu, meski tak lama. Dan selama waktu itu masih ada, semesta seakan berbisik, "Ayo, berjalanlah kembali, tapi kali ini dengan sadar, dengan lembut, dengan namanya di hati." Bab 5. Sunyi yang memeluk. Di zaman yang memuja kebisingan, sunyi menjadi sesuatu yang ditakuti. Ia dianggap ancaman. Ia dihindari, seolah kesendirian adalah kutukan dan keheningan adalah pertanda ada yang salah. Padahal tidak. Sunyi bukan hukuman. Sunyi adalah ruang. Ruang di mana jiwa bisa bernafas lega setelah terlalu lama tercekik oleh hiruk-pikuk yang dibuat manusia sendiri. Dalam sunyi, kita tak perlu menjadi siapa-siapa. Kita cukup menjadi ada. Di tengah kesendirian, dunia luar kehilangan kuasanya. Tak ada lagi sorakan, tak ada lagi tuntutan, tak ada lagi topeng yang harus dipakai. Dan di saat itulah, kita mulai mengenali suara-suara yang selama ini terpendam. Suara luka yang belum sempat sembuh, suara harapan yang nyaris padam, suara batin yang selama ini dibungkam demi tampil baik di hadapan dunia. Sunyi adalah sahabat dari kejujuran. Ia tak menuntut kita kuat, ia hanya memeluk kita apa adanya. Kita lupa bahwa para nabi memulai risalah mereka dalam sunyi, bahwa para wali menemukan cahaya bukan di tengah pasar, tapi di dalam gua. Kesendirian bukan kebetulan. Ia seringkali adalah panggilan. Panggilan untuk berhenti melihat keluar dan mulai menoleh ke dalam. Untuk kembali pada inti, kembali pada fitrah, kembali pada satu-satunya yang tak pernah pergi. Bahkan saat semua menjauh, Tuhan yang diam-diam menunggu di tengah sepinya hati. Ada damai yang tak bisa dibeli, hanya bisa ditemukan dalam diam. Ketika tak ada yang tersisa kecuali engkau dan Dia. Ketika seluruh dunia sunyi dan namanya mengalir pelan dari lidahmu, tanpa paksaan, tanpa upaya, karena memang itu yang paling alami. Di saat itu kau tidak sedang berdoa, kau sedang menjadi doa itu sendiri. Sunyi telah menjadikanmu ruang dan zikir menjadikanmu lantunan. Kau tak lagi mengejar, kau menjadi zikir itu. Jangan takut pada sunyi, peluklah ia, jadikan ia tempat pulang. Biar ia membersihkanmu dari suara-suara asing. Biar ia meluruhkan segala keinginan yang tak perlu. Dan saat jiwamu mulai tenang dalam diam, kau akan mendengar satu bisikan yang paling tulus.
Aku bersamamu, lebih dekat dari napasmu sendiri. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Bab 6. Waktu yang tak pernah diam. Waktu berjalan tanpa menoleh. Ia tidak menunggu kita siap, tidak menunda karena kita masih ragu, tidak memperlambat langkah hanya karena kita sedang terluka. Ia melaju dengan tenang, tapi pasti. Dan dalam lajunya yang senyap, ia merampas satu persatu dari kita. Masa muda, tenaga, kesempatan, bahkan orang-orang yang kita cintai. Tapi kita sering lupa bahwa waktu bukan musuh, ia adalah guru. Dan setiap hari yang berlalu adalah ayatnya yang tak tertulis. Kita tumbuh tanpa benar-benar sadar. Kita berubah tapi jarang memeriksa perubahan itu membawa kita kemana. Kadang kita terlalu sibuk mengejar hari esok hingga tak sadar hari ini pun telah tenggelam. Kita memaknai waktu hanya dengan kalender dan jam. Padahal waktu tak selalu bicara tentang durasi, tapi tentang kedalaman. Seberapa dalam kita hidup hari ini, seberapa sungguh kita mencintai, seberapa jujur kita mengenali diri, seberapa dekat kita berjalan menuju fana. Waktu adalah pengingat halus bahwa dunia ini bukan rumah. Ia hanya persinggahan dan tak ada satupun tamu yang akan tinggal selamanya. Kita datang dengan tangan kosong dan akan pulang dengan tangan kosong pula. Tapi antara datang dan pulang itu ada kesempatan untuk mengenal, untuk memohon ampun, untuk mencintai karena Allah, bukan karena ingin dibalas. Untuk menyebut namanya sebelum waktu tak memberi kita kesempatan lagi. Maka jangan sia-siakan waktu hanya untuk membuktikan sesuatu kepada manusia. Jangan habiskan tahun-tahunmu hanya untuk memenuhi ekspektasi yang tak pernah berujung. Jadikan waktu sebagai kendaraan, bukan penjara. Gunakan ia untuk menanam doa, menanam amal, menanam makna yang mungkin tak dilihat siapapun, tapi dicatat oleh langit. Karena semua yang ditanam dalam diam akan berbuah di keabadian. Dan saat waktu terasa menipis, jangan panik. Tenanglah, tarik napas. Sebut namanya, karena waktu mungkin tidak bisa dikendalikan. Tapi ia bisa diberkahi, dan waktu yang diberkahi akan terasa cukup. Bahkan dalam 1 menit, kau bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Hanya dengan satu bisikan lembut dari hati. Aku ingin kembali, dan waktu pun akan memelukmu. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sahabat yang menuntunmu menuju fana. Oma, bab 7, cukup yang menenangkan. Kita hidup di tengah dunia yang haus akan lebih. Selalu lebih kaya, lebih cantik, lebih dipuji, lebih dihormati. Kita dibesarkan untuk percaya bahwa lebih adalah tanda keberhasilan dan cukup adalah kelemahan. Tapi semakin banyak yang kita punya, semakin kosong rasanya. Semakin tinggi kita berdiri, semakin sunyi di atas. Dan akhirnya kita lelah karena kita tidak sedang hidup. Kita sedang mengejar bayangan. Cukup adalah kata yang pelan tapi dalam. Ia bukan soal jumlah, tapi soal perasaan. Cukup bukan saat segalanya ada, tapi saat hati berhenti merasa kurang. Dan anehnya, rasa cukup itu tak muncul karena dunia memberi lebih banyak. Ia hadir justru saat kita mulai merasa dekat dengannya. Saat kita menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam, dari jiwa yang tidak lagi haus akan pengakuan manusia. Orang yang hatinya cukup, tak mudah iri, tak sibuk membandingkan, tak tergoda membuktikan. Ia berjalan pelan, tapi damai. Ia hidup sederhana, tapi lapang. Karena di hatinya sudah ada keyakinan bahwa apa yang Allah beri selalu tepat, selalu cukup. Bahkan kadang lebih dari yang dibutuhkan. Tapi kita yang sering buta, kita yang mengukur hidup dengan apa yang terlihat, padahal nikmat terbesar seringkali tak tampak di mata. Cukup adalah bentuk paling indah dari tauhid. Saat kita percaya bahwa hanya Dialah tempat sandaran, bahwa kita tak perlu mencuri perhatian dunia, cukup memohon ridha-Nya. Kita tak perlu takut kekurangan, selama kita masih bisa bersyukur, karena rasa cukup adalah harta yang tak bisa dicuri, tak bisa dibeli. Ia tumbuh dari hati yang sering menyebut namanya dalam diam, dalam syukur,
dalam haru. Maka jika hari ini hatimu lelah, jangan cari lebih, cari cukup. Duduklah sebentar, pandanglah apa yang sudah engkau punya. Kesehatanmu, nafasmu, satu orang yang mencintaimu, satu doa yang tulus kau kirimkan ke langit. Itu semua adalah cukup, lebih dari cukup. Dan jika kau bisa merasakan itu, maka kau telah menemukan harta yang tak pernah bisa diambil dunia, ketenangan. Bab 8. Ikhlas yang membebaskan. Ada hal-hal yang tak bisa kita kendalikan, sekeras apapun kita mencoba. Ada orang-orang yang pergi tanpa alasan, harapan yang runtuh meski sudah direncanakan dengan rapi, perjuangan yang tak dihargai, doa-doa yang belum dikabulkan. Dan dalam semua itu, ada satu pelajaran paling halus dari langit. Belajar ikhlas, bukan menyerah, bukan putus asa, tapi melepaskan dengan lapang dada. Ikhlas bukan tentang melupakan luka, tapi tentang tidak membiarkan luka itu mengikatmu. Bukan tentang pura-pura tak peduli, tapi tentang tahu kapan saatnya berhenti menggenggam sesuatu yang bukan untukmu. Ikhlas bukan soal menjadi pasif, melainkan tentang kepercayaan yang dalam. Bahwa jika sesuatu benar-benar ditakdirkan untukmu, ia tak akan meleset. Dan jika sesuatu menjauh darimu, mungkin itu adalah caranya menyelamatkanmu. Seringkali kita menggenggam terlalu erat sesuatu yang kita kira sumber kebahagiaan. Kita pertahankan sampai menyakiti diri sendiri. Kita mencintai dengan cemas, memberi dengan harap, berdoa dengan syarat. Padahal yang paling indah, justru yang dilepaskan karena cinta, bukan karena pamrih. Yang dikerjakan karena ridha, bukan karena ingin dipuji. Yang diperjuangkan dalam diam, karena tahu bahwa balasan dari manusia tak pernah sebanding dengan pandangan darinya. Ikhlas adalah bentuk tertinggi dari kebebasan jiwa. Ia melepaskan kita dari beban ingin dimengerti, ingin dibalas, ingin dihargai. Karena saat kita benar-benar ikhlas, kita hanya peduli pada satu hal. Apakah ini membuatku lebih dekat padanya? Jika iya, maka itu cukup. Jika tidak, maka meskipun dunia memberinya, kita tahu itu bukan keberuntungan, melainkan ujian yang menyamar. Dan anehnya, saat kita belajar ikhlas, justru disitulah keajaiban sering datang. Doa-doa yang lama tertunda, tiba tanpa dipaksa, hati yang hancur, sembuh tanpa alasan logis. Jiwa yang resah, tiba-tiba tenang. Karena di balik setiap keikhlasan, ada malaikat yang mencatat dan Tuhan yang menyaksikan. Maka, lepaskan. Bukan karena kalah, tapi karena tahu bahwa yang kita genggam hari ini belum tentu yang kita butuhkan untuk pulang kepadanya. Bab 9. Pasrah yang menguatkan. Pasrah adalah kata yang sering disalahpahami. Banyak yang mengira pasrah berarti menyerah, padahal tidak. Pasrah adalah keberanian untuk meletakkan segalanya di tangannya. Saat logika sudah tak mampu membaca arah, saat usaha telah ditempuh, tapi hasil belum terlihat. Saat doa sudah diulang-ulang, tapi langit masih diam. Di titik itu, bukan kekalahan yang hadir, tapi panggilan untuk pasrah. Pasrah adalah ketika engkau tahu kau telah memberi yang terbaik, dan kau bersedia menerima apapun yang Allah pilihkan. Bahkan jika berbeda dari keinginanmu, bahkan jika jalannya lebih panjang, lebih sulit, lebih sunyi, karena kau percaya bahwa Tuhan tidak buta. Ia melihat setiap usaha, ia mendengar setiap keluh, ia tahu isi hatimu lebih dari yang bisa kau eja dalam doa. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan ketika seseorang benar-benar pasrah. Ia tak lagi cemas pada hasil, ia tak lagi gelisah tentang kapan. Ia hanya menjalani dengan niat yang bersih dan hati yang terbuka. Dan justru disitulah kekuatan jiwa lahir. Orang yang pasrah bukan orang yang lemah, tapi orang yang sudah selesai dengan egonya. Ia tidak perlu memaksakan jalan. Ia tidak perlu membuktikan apapun. Ia hanya ingin ridhanya. Dalam pasrah ada kebebasan. Karena tak lagi ada beban membandingkan diri. Tak ada lagi ketakutan gagal. Karena kita tahu, gagal dalam pandangan manusia belum tentu gagal dalam pandangan Allah. Kita mulai melihat hidup bukan sebagai lomba, tapi sebagai perjalanan.
Dan tujuan dari perjalanan ini bukan pujian, bukan kemenangan, tapi sampai ke titik di mana kita merasa dekat, diterima, dipeluk. Maka jika hari ini jalanmu terasa berat, mungkin bukan karena Tuhan sedang menghukum, tapi karena Dia ingin mengajarimu cara melepaskan. Melepaskan keinginan yang tak penting, melepaskan ekspektasi yang menyiksa, melepaskan kendali yang tak pernah benar-benar kita miliki. Dan ketika semua sudah dilepas, kau pun hanya tinggal satu hal: pasrahkan dirimu kepadanya dengan sepenuh jiwa. Di sanalah engkau akan menemukan kekuatan baru, kekuatan yang tenang, yang sunyi, tapi tak tergoyahkan. Bab 10, pulang tanpa tanda tanya. Akhirnya kita sampai di ujung jalan ini. Atau mungkin bukan ujung, melainkan awal dari sebuah pulang yang sejati. Sepanjang langkah kita telah melihat luka, diam, senja, dan sunyi. Kita berbicara tentang cukup, tentang pasrah, tentang waktu yang tak menunggu, dan namanya yang senantiasa hadir. Dan kini, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Sudahkah aku siap pulang tanpa membawa tanya? Pulang bukan hanya tentang meninggalkan dunia ini secara fisik. Pulang adalah keadaan batin. Saat kita kembali pada diri yang jujur, pada hati yang tidak menggenggam apapun kecuali Dia. Pulang adalah ketika semua harapan, ketakutan, dan cinta berujung pada satu titik pusat, Allah. Bukan karena kita tak punya pilihan lain, tapi karena kita akhirnya sadar bahwa dari awal pun tak pernah ada tempat lain selain Dia. Kita sering takut pada kata fana, seolah kefanaan itu menghapus kita. Padahal tidak. Fana adalah kunci untuk menemukan yang abadi. Saat semua lenyap, yang tersisa hanyalah Dia. Dan justru disitulah makna hidup menjadi jelas. Kita tidak diciptakan untuk kekal di dunia, tapi kita diberi dunia ini sebentar saja untuk mengenalnya, mencintainya, dan kemudian kembali dengan hati yang bersih. Seperti bayi, tapi dengan jiwa yang matang oleh kesadaran. Tarik napas dan renungkan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mempersiapkan dunia, tapi lupa menyiapkan kepulangan. Kita takut kehilangan yang sementara, tapi lalai dari yang kekal. Kita sibuk membangun rumah di dunia, tapi lupa mencari jalan pulang. Padahal setiap detik mendekatkan kita kepada hari di mana semua akan ditinggal. Semua. Dan saat itu datang, hanya satu yang akan menemani, namanya yang pernah kita sebut atau kita lupakan. Maka sebelum semuanya terlambat, duduklah, diamlah, tarik napas, dan sebut namanya. Lembut saja, pelan saja. Karena sesungguhnya, Dia tidak pernah jauh. Kita yang menjauh, kita yang tersesat. Tapi hari ini, di titik ini, kita sudah kembali menemukan jejaknya. Jalan sunyi ini telah membawa kita pulang. Mungkin tidak dengan banyak kata, tapi cukup dengan satu bisikan yang tenang. Aku siap kembali kepadamu, ya Allah, tanpa tanda tanya. Sekarang, tarik napas sekali lagi, pelan, dalam, sadar. Biarkan keheningan ini tinggal sebentar lebih lama di dadamu, karena di sanalah, tanpa kau sadari, namanya baru saja menetap. Engkau tak lagi sama seperti saat video ini dimulai. Ada bagian dari jiwamu yang kini lebih tenang, lebih tahu arah, lebih siap untuk pulang. Tak perlu tergesa, tak perlu sempurna. Cukup terus berjalan dengan satu keyakinan lembut di hati, bahwa dalam setiap tarikan napas, setiap diam, setiap luka, Dia bersamamu, lebih dekat dari segalanya. Jalan sunyi ini bukan akhir, ia adalah awal dari pulang yang tak lagi menunda. Awal dari mengenal kembali siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Tarik napas, sebut namanya, dan biarkan semesta menjadi saksi bahwa hari ini engkau mulai kembali.